Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas akhir UAS, nama saya Muhammad Zulkifli Nurdian dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini akan mempresentasikan mengenai analisis alih kode yang mana terjadi untuk analisis kami melakukan penelitian di PSKG Modern di Kudus. Ada pembahasan pertama yakni mengenai bahasa itu sendiri. Bahasa sendiri apa sih? Bahasa sendiri adalah sebuah rangkaian yang mana digunakan oleh umat manusia sebagai penyalur daripada maksud dan untuk menyampaikan maksud dari mereka sendiri. Berupa banyak bahasa itu berupa bisa bahasa lisan, tulisan maupun isyarat ya. Jadi untuk bahasa modelnya seperti itu. Selanjutnya ada dui bahasa ataupun bilingualistik, yakni adalah kemampuan seseorang untuk memiliki dua bahasa, yang mana yang pertama merupakan bahasa inti atau bahasa ibu dan yang kedua adalah bahasa pendukung atau yang dikenal sebagai bahasa kedua. Yakni yang bahasa pertama merupakan bahasa yang awal dia pelajari dan yang sangat dia kuasai. Contohnya misalkan seorang dari Jawa, maka bahasa utamanya adalah bahasa Jawa yang menjadi bahasa ke-1 atau bahasa ibunya. Dan bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua karena jarang digunakan seperti itu. Itu sebagai contoh saja. Selanjutnya adalah sebenarnya kemampuan dui bahasa ini adalah salah satu yang menyebabkan adanya alih bahasa ataupun alih kode dan juga terjadinya ini campur bahasa dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mengenal sebagai kode. Kode itu apa sih? Kode sendiri merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan bahasa itu sendiri atau lambang-lambang bahasa itu sendiri. Dalam KBBI sendiri disebutkan bahwasanya kode itu merupakan rumus-rumus atau bentuk-bentuk berupa simbol-simbol yang mana disepakati untuk maksud tertentu, yang mana digunakan untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dan sebagainya. Mungkin sebagian bahasa memiliki kode-kode tersendiri, misalkan kode dalam bahasa Arab untuk huruf hijaiyah dan bahasa Latin itu kan sudah berbeda, juga Mesir, Yunani kuno dan lain sebagainya itu kan memiliki kode sendiri. Lalu ada alih kode. Alih kode itu apa sih? Alih kode berbedanya dengan campur kode adalah kalau dengan campur kode dalam satu kalimat mereka bisa menggunakan 2 sampai 3 bahasa. Contoh, saya lo kayak mau merono, misalkan itu ada yang campur kode. Tapi kalau alih kode yakni merubah dalam satu percakapan dia menggunakan 2 bahasa atau 2 kode yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan dengan berbagai keadaan, misalkan lawan bicara, ada 3 orang lawan bicara ataupun lebih, lalu adanya pergantian topik, lalu ada mengutip bahasa orang lain, misalkan lagi asik berbicara atau mengutip kemarin Pak Yai menyampaikan begini lalu sampaikan dengan bahasa Jawa dan sebagainya. Pokoknya ada beberapa penyebab-penyebab. Lalu selanjutnya kita berlanjut kepada data dan sumber data. Datanya ya tadi di data dan sumber datanya adalah mengambil kegiatan di PSKG Modern di Kudus yang mana berlangsung selama bulan Ramadan. Dalam pembahasannya di PSKG sendiri banyak terjadi peralihan kode, alih kode. Hal ini disebabkan karena santri yang berada di sana itu bukan hanya 1-2 santri saja, melainkan banyak santri yang jelas terdiri dari banyak daerah. Contoh saja ada yang dari Sunda, Madura, Jawa Timur, ada bahkan yang dari Lombok, ada yang dari Bangka Belitung dan lain sebagainya. Sehingga hal ini menyebabkan
ketika kita berbicara, karena mungkin satu lain hal kita konsistensi ke bahasa satu, sehingga dalam menggunakan bahasa yang lain agak kurang baik, sehingga kadang selain terjadi alih kode juga campur kode itu sendiri. Misalkan ketika mengajak ke masjid kadang ayo wes lah, itu kan bukan bahasa Indonesia secara baku. Lalu tak jipuk motor atau ketika sudah sampai ketika berbicara dengan orang Sunda, jam sabaraha iya Kang, tuh seperti itu dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa yang sering terjadi di sana mungkin yaitu tadi kepribenta, terus iya tala untuk seperti itu, jam sabaraha, kumaha damang dan sebagainya. Mungkin bahasa-bahasa itu tidak bisa dijelaskan secara rinci karena satu lain hal, karena ketidakkuasaan saya dalam menguasai bahasa-bahasa tadi. Lalu mungkin waktu penelitian juga kurang lengkap, lalu waktu untuk presentasi juga tidak begitu lama, tidak luas, dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.